Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Berjumpa kembali dalam renungan rohani Aku Percaya. Yuk sama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang dasar menentukan ketinggian. Jadi hari ini apa yang kita mulai dengan baik, hasilnya pasti juga akan baik. Tapi saya pernah sampaikan, tapi sesuatu yang mungkin kita tabur dengan daging atau dengan tidak baik, maka akan dituai juga dengan kebinasaan atau ya hal yang tidak baik tentunya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa semua yang kita miliki hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini kembali kita dengar bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Saya renungkan bahwa kalimat ini diulang berkali-kali. Diulang sampai 2 kali lebih. Jikalau bukan Tuhan, artinya ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau taruh di dalam hati saudara dan hati saya. Tuhan mau berbicara bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, menyediakan apa yang kita perlukan, menyembuhkan saudara dan saya, dan hanya Tuhanlah yang mampu untuk memberkati saudara dan saya dalam apapun keadaan kita pada hari ini. Alkitab jelas mengatakan kepada saudara dan saya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka keluarga atau mungkin rumah tangga, datanglah pada Tuhan, undanglah kuasa Tuhan, libatkan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa bukan kebetulan waktu Yesus mengadakan mujizat pertama kali yang ia lakukan di bumi, ia mengadakan mujizat itu di tengah-tengah acara perkawinan, yaitu air berubah menjadi anggur. Dan saya juga terlalu percaya bahwa Yesus mau beracara atas rumah tangga saudara. Yesus mau beracara atas keluarga saudara. Yesus mau beracara di atas perencanaan pernikahan saudara. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan pernikahan, atau mungkin ada yang sedang mempersiapkan yaitu keturunan. Hari ini apapun yang menjadi rencanamu, apapun yang menjadi doa-doamu, cita-citamu, pengharapanmu, jangan lupa libatkan Tuhan di dalam segala hal. Hari ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ya sia-sialah orang berjaga-jaga. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, kalau tanpa Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Firman Tuhan juga mengingatkan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya apa? Bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Apa gunanya punya dunia dan segala isinya, tapi kalau hilang nyawanya, hanya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan merasakan kebahagiaan, damai sejahtera yang sejati, yang gak ada di dunia ini, yang semua yang ditawarkan dunia semu dan sementara. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya akan benar-benar menemukan bahwa damai sejahtera yang esensi, kebahagiaan yang sejati, itu yang seperti apa. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidupmu, dalam setiap yaitu cita-citamu. Karena saya terlalu percaya, cari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan dan doa-doamu. Saya terlalu percaya kau akan melihat terheran-heran, yaitu kuasa Tuhan bekerja sangat luar biasa. Saya punya seorang teman saya ini sudah lama tidak bekerja, dan dia berusaha untuk melamar pekerjaan. Di dalam setiap
kegiatannya melamar pekerjaan, dia terus berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan membuatnya berhasil. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam hatinya berkali-kali, bersekutulah, bersekutulah, bersekutulah. Dan memang dia akui bahwa dia sudah lama belum bersekutu, dan dia akhirnya minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Dia lakukan persekutuan setiap hari. Ya, dia hanya bersekutu atau dia hanya menerima perjamuan kudus cuma hari Minggu pada saat hari ibadah di gereja. Tapi setelah dia menyadari kesalahannya, dia bersekutu setiap hari dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang terdekatnya. Dan apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 2 minggu, 3 pekerjaan sekaligus datang kepada dia, dan dia benar-benar diberkati. Bahkan ada sepasang suami istri yang minta didoakan. Mereka menangis apa yang akan terjadi nanti, karena mereka bingung, mereka ketakutan, bagaimana ini, bagaimana itu. Kata ketakutan bahwa kecemasan itu datang biasanya dengan bunyi what if, bagaimana nanti, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi iman itu selalu datang dengan kata-kata yang berbunyi even if, meskipun, ya, kalaupun, walaupun. Ya saudara, firman Tuhan bilang, walaupun mungkin ladang tidak bertumbuh, gandum mungkin tidak ada panennya, tapi aku tetap percaya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya bagi orang-orang percaya. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa, suami istri bergandengan tangan, sepakat. Firman Tuhan bilang bahwa ada kesepakatan, dan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Allah hadir. Dan akhirnya mereka ditolong Tuhan. Dalam waktu beberapa minggu saja, suaminya tiba-tiba dipanggil di pekerjaan yang baru, lebih tinggi posisinya dari posisi yang sebelumnya, dan gajinya 2-3 kali lipat daripada pekerjaan sebelumnya. Dan ini terjadi pada saat pandemi saat ini masih terjadi. Wow, kalau bukan Tuhan yang menolong saudara dan saya, tidak mungkin yang lain dapat melakukan seperti itu. Itu sebabnya, ayo datang sama Tuhan, libatkan Dia dalam semua perencanaanmu, dalam doa-doamu. Cari Tuhan dengan setia, setiap hari datang sama Tuhan. Saya terlalu percaya, maka dasarmu dalam mencari Tuhan, yang apa yang kita mulai dengan benar, dengan baik bersama Tuhan, hasilnya juga pasti sangat luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya.